Saat Umi melahirkan, Uwak juga melahirkan. Tapi anak Umi meninggal pada saat itu. Akhirnya Uwak menukar anak itu dengan anak Umi karena Uwak tidak sanggup menahan malu karena ditinggal oleh pacar Uwak. Anak itu sekarang adalah Rehan. Afifah, aku jatuhkan talak kepada kamu. Saya terima nikahnya Afifah Dewi binti Bejo Aminuddin dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Gimana para saksi? Sah? Enak kan? Saya minta setengah dari harta aset. Itu belum semuanya. Masih ada satu lagi. Hah? Apa lagi, Teh? Teteh meminta apa lagi? Sekarang Teteh minta Asep bikin surat pernyataan. Kalau Asep sudah mencoba untuk membunuh Rehan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Enak aja, Teteh. Kalau Asep bikin pernyataan kayak begitu, Teteh bisa memeras Asep seumur hidup. Teteh pikir Asep itu keledai, bodoh, mau begitu. Oh, bagus. Asep teh sekarang sudah berani ngelawan Teteh. Iya. Sekarang Teteh akan ceritakan semuanya sama Marwah dan Rehan. Silakan, ceritain aja. Asep nggak takut. Ceritain. Paling Asep kehilangan Afifah. Masalah. Tapi ingat, Teteh nggak dapat apa-apa. Teteh nggak dapat apa-apa. Dan belum tentu kalau Teteh ceritain, Rehan bisa nerima bahwa Teteh itu adalah ibu kandungnya. Belum tentu. Dan ingat, setelah itu Asep akan usir Teteh sama Rehan biar jadi gelandangan. Sekarang Asep teh berani lawan sama Teteh. Iya. Sekarang Teteh masih baik sama Asep. Tolong Asep pikir baik-baik. Teteh kasih waktu 1 kali 24 jam. Asma, Hana, pamit ya. Mungkin sekarang nggak akan pulang lagi. Kenapa sih harus pergi? Umi, Asma mohon jangan biarin Rehan pergi. Afifah, kamu masuk. Rehan jadi begini gara-gara kamu selalu kasih harapan sama dia. Masuk. Masuk! Rehan, Wak mohon. Kamu jangan pergi ninggalin keluarga di sini, ya. Enggak, Wak. Rehan nggak mau durhaka sama Umi. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Umi minta Rehan pergi. Berarti itu yang terbaik untuk Rehan. Harusnya kamu teh nurutin aku. Kalau aku bilang jangan pergi, ya jangan pergi. Karena aku ini ibu kandungmu. Aku lebih pantas didengar daripada si Marwah. Semakin Teteh menutupi kenyataan, semakin Teteh akan tersiksa. Karena anak kandung Teteh nggak menuruti keinginan Teteh. Marwah, Teteh mohon. Bilangin sama Rehan jangan pergi. Jangan usir dia. Saya tidak mau Rehan berbuat dosa. Jadi saya terpaksa melakukan ini. Asep, lakukan sesuatu. Jangan diam saja. Kalau sampai Telis bongkar semua, waduh,
Asep benar-benar bisa kehilangan Afifah, Rehan akan nyatu dengan Afifah. Wah, enggak boleh. Nggak boleh. Asep sekarang memang kepaksa mengalah, tapi lihat aja nanti, Telis akan tahu akibatnya. Umi, cabut ucapan Umi untuk mengusir Rehan dari rumah ini. Tapi Bah, ini kan demi kebaikan Rehan. Umi, kalau Abah bilang cabut, ya cabut. Abah, nggak perlu kasar sama Umi. Ya udah. Umi nggak mau durhaka sama suami. Rehan, kamu boleh lagi tinggal di sini. Tapi jangan lagi berbuat dosa. Umi mohon. Ini semua gara-gara perempuan itu. Harusnya perempuan itu yang keluar dari rumah ini, bukan Aa. Ma, diam. Kamu jangan dicampur. Rehan bilang apa? Nggak perlu kasar sama orang-orang yang ada di rumah ini. Ingat, sekarang Rehan akan tetap di sini. Rehan akan lindungin Umi, adik-adik Rehan. Ternyata dugaanku benar. Walaupun Asep sok nantangin aku, tapi sesungguhnya dia ketakutan. Buktinya dia terpaksa membiarkan Rehan tetap di sini karena gertakan aku. Sekarang aku yang pegang kendali atas dia. Abah, aku bakal bilang sama Mas Rehan dan sama Umi kalau Abah yang bikin rem mobilnya Mas Rehan itu blong. Kamu ngomong apa? Kamu jangan coba-coba fitnah Abah ya. Mana buktinya? Mana buktinya Abah ngelakuin kayak begitu, mana? Aku dengar sendiri Abah teleponan sama orang untuk menyiapkan pemakamannya Mas Rehan. Berarti kan Abah udah berencana untuk membunuh Mas Rehan. Kamu jangan sembarangan kalau ngomong, Mana buktinya? Mana bukti rekamannya Abah ngomong kayak begitu, mana? Abah, Teh Elis juga tahu kok kalau Abah yang ngelakuin itu semua. Dan aku bakal cerita sama Teh Elis karena Teh Elis nggak sendiri kejadian itu. Hei! Ngapain kamu? Teh, aku mau nanya sama Teteh. Kejadian Mas Rehan kecelakaan tadi itu menurut Teteh itu kecelakaan atau sabotasenya Abah? Percaya sama Asep. Harta Asep setengah buat Teteh. Dukung Asep. Waktu Asep cuma 24 jam. Setengah harta itu sudah harus berpindah ke tangan Teteh. Abah kenapa bisik-bisik? Apa Abah takut ketahuan kalau Abah sebenarnya yang berusaha nyelakain Mas Rehan? Viva, kamu tuh tidak baik. Masa nuduh suami sendiri? Lagi anak siapa? Rehan itu anaknya Asep. Anak laki-laki satu-satunya. Kumaha mana Teh? Teh, tapi kan Teteh tadi lihat sendiri kan kalau mobil yang dikendarain sama Mas Rehan itu remnya blong. Dan menurut aku itu bukan kecelakaan tapi sabotase. Jangan fitnah. Keluar! Afifah, kamu dengar apa kata Teteh? Keluar! Keluar! Ingat, Sep. Waktunya tinggal 24 jam. Apakah Pak Asep sudah setuju dengan kesepakatan ini untuk memberikan sebagian hartanya kepada Bu Elis? Jawab. Sudah, Pak. Baiklah, setelah Anda berdua tanda tangan, berarti kesepakatan ini sah secara hukum. Pak Asep tidak bisa lagi menuntut apapun di kemudian hari. Silakan, Pak. Kalau saja notaris ini tahu, aku dipaksa melakukan ini. Ayo tanda tangan.
tangan. Baik, sekarang sudah sah. Sebagian harta Pak Asep yang tertulis di perjanjian ini sekarang menjadi milik Bu Elis. Kebetulan ya teh semuanya pada ngumpul. Ada yang mau Uak bicarakan, ya teh sangat penting sekali. Pengumuman apa sih, Wak? Kayaknya serius banget. Sebenarnya Rehan itu anak Uak. Wah, ngomong apa? Jangan bercanda. Rehan anaknya Teteh. Teteh kan udah janji, Teh. Abah janji apa? Hah? Ada apa? Jelasin semua ini. Nggak ada yang perlu dijelasin. Nggak ada. Telis ngelantur. Teh. Abah, lepasin Teteh. Biar aja. Biar Teteh menjelaskannya sebenarnya. Sebenarnya begini semuanya. Saat Umi melahirkan, Uak juga melahirkan. Tapi anak Umi meninggal pada saat itu. Akhirnya Uak menukar anak itu dengan anak Umi karena Uak tidak sanggup menahan malu karena ditinggal oleh pacar Uak. Anak itu sekarang adalah Rehan. Bohong. Umi kenapa harus pakai pingsan? Bohong. Telis cuma ngelantur. Aduh. Teh enggak satu teh lah. Diam. Sebenarnya masalah ini sudah lama Uak mau bicara. Tapi selalu saja diancam sama Asep. Karena Asep takut kalau diceraikan Afifah dan Afifah menikah dengan Rehan. Iya bener banget. Ya. Abah tuh emang egois tau gak? Abah cuma mikirin diri Abah sendiri. Sadar gak itu Abah? Hah? Abah, aku mau sekarang juga Abah ceraikan aku. Aku udah gak sudi jadi istrinya Abah. Sekarang talak aku Abah. Ceraiin dia. Cepat! Nggak ada. Bukan itu masalah. Telis ngomong. Teh. Abah, cepet cerain Afifah bilang. Enggak. Abang nggak mau. Akhirnya kalian sampai juga. Udah, Abah cepet bilang sekarang cerain Afifah. Nggak akan. Jangan! Abah ceraiin Afifah sekarang. Ceraiin Afifah sekarang. Abah. Cepat ceraikan Afifah. Atau bodyguard saya akan menyiksa kamu. Udah, hentikan. Umi mau hentikan. Sekarang. Afifah, aku jatuhkan talak kepada kamu. Bagus. Sekarang teh sudah tidak ada lagi yang menghalangi pernikahannya Rehan dengan Afifah. Alhamdulillah. Dan Rehan bukan lagi anak kandung kamu. Saya terima nikahnya Afifah Dewi binti Bejo Aminuddin dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai.
Ada para saksi? Sah. Lalu gara-gara teh Lis saya jadi gelandangan kayak begini. Harta habis diambil. Awas, saya akan bangkit dan bikin perhitungan. Apaan? Ayo naon ya tenaon. Kenapa kamu ngemis di Jakarta? Saya mah bukan pengemis. Kamu masih ngemis juga? Bukan pengemis. Saya itu Abah Asep. Saya bukan pengemis, Pak. Ayo, sudah ikut ke kantor. Bukan, Pak. Ayo, sudah. Saya jangan dibawa, Pak. Saya jangan dibawa, tolong. Pipa. Aduh, ternyata tadi cuma mimpi. Berarti aku masih punya harta. Aku nggak kehilangan sedikit pun. Tapi mimpi tadi itu pasti pertanda buruk. Aku nggak akan ikutin permintaan Telis. Dia bisa-bisa beneran mendepak aku ke jalanan. Aku juga harus singkirkan Rehan. Aku nggak rela kehilangan Afifah. Afifah! Afifah! Teteh sudah nebak. Pasti Asep kan mau menyingkirkan Rehan, iya kan? Makanya Teteh sudah suruh Rehan pergi ke Bandung. Teteh memang terlalu jebak aku. Sebelum Asep melakukan hal yang lain, sebaiknya Asep dengerin ini dulu. Baiklah, setelah Anda berdua tanda tangan, berarti kesepakatan ini sah secara hukum. Pak Asep tidak bisa lagi menuntut apapun di kemudian hari. Waktu Asep tinggal 12 jam lagi untuk menyerahkan setengah harta Asep sama Teteh. Baik. Asep akan kasih Teteh setengah dari harta Asep. Tapi dengan syarat Rehan harus menikah dulu. Supaya Rehan nggak gangguin istri Asep lagi. Asep pikir Asep pintar. Iya. Teteh tahu setelah Rehan menikahi perempuan lain, maka permainan itu selesai. Setelah permainan itu selesai, Asep batalin semuanya ini. Dan Asep tidak akan memberikan harta itu. Begitu kan? Bukan. Teteh kenapa harus takut? Teteh kan punya rekaman suara Asep yang tadi. Ya kan? Rekaman suara itu kan bisa dijadiin bukti untuk menjebloskan Asep ke penjara. Ya kan? Jadi nggak usah takut. Iya juga ya. Aku akan coba ikutin permainan Asep. Pengen tahu mau sampai mana dia. Oke. Asep siapin surat penyerahan harta itu. Serahin itu semuanya sama Teteh. Dan Teteh akan mencarikan jodoh buat Rehan. Setuju? Wah, ini berkas yang mau minta. Padahal aku nyuruh Rehan cuman alasan saja untuk menjauhkan Rehan dari rumah Asep semalam. Rehan tidak akan mau dengerin perintah aku buat menikahi perempuan lain. Aku sadar
Cuma Marwah yang dengar sama Rehan. Ya udah, sekarang kamu istirahat dulu ya. Kamu capek pulang dari Bandung. Ya, Wak. Marwah, Teteh mau bicara. Ada soal apa, Teh? Kamu ke mobil. Ada masalah apa, Teh? Kok kelihatannya serius banget? Teteh memang tidak mau kalau Rehan meninggalkan rumah ini. Tapi kalau Rehan juga tetap tinggal di rumah ini, nanti Rehan akan berbuat dosa lagi. Sekarang kumaha kalau kita carikan jodoh buat Rehan. Ya kalau Teteh pikir-pikir hanya dengan menikah Rehan bisa melupakan Afifah. Dan kita semua terhindar dari dosa. Tapi Teh, Rehan gak akan mungkin bahagia kalau dia harus menikah dengan perempuan yang dia gak cintai. Marwah, bukannya cinta itu bisa datang belakangan. Kan lebih baik pacaran setelah menikah. Ya udah Teh, nanti saya akan bicarakan sama Rehan ya. Bu Darsi. Bu. Afifah. Astagfirullahaladzim. Umi. Umi maaf, jangan salah sangka Umi. Tadi kita nggak sengaja ketemu. Permisi. Rehan, Umi bicara sama kamu. Bicara masalah apa, Umi? Umi kepengen kamu tuh menikah. Umi mau cariin jodoh buat kamu. Enggak, Umi. Rehan gak mau menikah hanya karena alasan keluarga takut Rehan mendekat dengan Afifah. Ini gak adil, Umi. Baik untuk Rehan ataupun perempuan yang nantinya akan Rehan nikahi nanti. Tapi ini kan untuk kebaikan kamu. Kalian nanti bisa ta'aruf sampai kamu betul-betul mengenali perempuan itu dan kamu bisa belajar untuk mencintai dia. Umi, Rehan mohon jangan paksa Rehan untuk ngelakuin hal ini. Umi tahu Rehan udah cukup menderita dengan kehilangan Afifah, menikah dengan Abah. Luka itu masih terasa sampai sekarang, Umi. Dulu Rehan udah pernah coba menikah dengan Tika, perempuan yang gak Rehan cintai. Umi lihat, pernikahan Rehan gagal. Sekarang, tolong beri Rehan waktu untuk mengobati luka ini dulu. Biar Allah yang nanti mempertemukan Rehan dengan jodoh Rehan. Maafkan Umi nggak bisa membahagiakan kamu. Tapi Umi minta, kalau kamu betul-betul mau melupakan Afifah, kamu harus jaga jarak sama Afifah. Kalau Rehan tidak mau menikah sama perempuan lain, aku tidak akan dapetin sebagian hartanya si Asep. Aku harus bisa bikin Marwah memaksa Rehan menikah. Sini Marwah. Teh, Rehan tuh belum mau menikah lagi. Dia masih minta waktu untuk menyembuhkan sakit hatinya. Kalau nunggu nyembuhin hatinya Rehan itu kelamaan. Kalau Rehan gak jadi menikah, dia bisa terus-terusan disakitin sama abahnya. Kamu mau? Seneng? Tah kalau lihat rumah teh ini gak bisa tenang, berantem terus, gitu, seneng. Seneng kalau anak kamu teh jadi anak yang durhaka, iya. Udah sana cepat kasih tahu sama Rehan. Cepat. Aduh Teh, Umi nggak bisa maksa Rehan. Tapi kalau kita bisa minta tolong Afifah, Rehan pasti nurut. Ide yang bagus. Ya udah cepet kasih tahu Afifah. Cepet. Iya. Kamu lagi mikirin apa? Enggak Umi, nggak mikirin apa-apa kok. Ada yang mau Umi bicarain sama aku? Iya, soal Rehan. Kita sama-sama tahu
sikap Abah belakangan ini sama Rehan udah makin menjadi-jadi. Udah berantem terus. Umi khawatir kalau Abah sampai khilaf dan dia mencelakakan Rehan. Umi nggak tahu kalau Abah sudah melakukan itu. Umi kepengen Rehan menikah dengan perempuan lain. Ya, supaya Abah nggak curiga lagi sama dia. Dan mungkin mereka udah nggak akan berantem-berantem lagi. Umi, Mas Rehan itu udah pernah menikah, tapi gagal. Dan Abah juga tetap aja bertengkar sama Mas Rehan terus setiap hari. Jadi aku rasa menikahkan Mas Rehan dengan perempuan lain itu bukan cara yang tepat, Umi. Karena Mas Rehan juga nggak bahagia. Iya, Afifah. Tapi Umi mau minta kamu yang bicara sama Rehan supaya dia mau menikah sama perempuan lain. Karena Umi yakin kalau kamu yang bicara, pasti Rehan mau mendengar. Umi, tapi aku nggak bisa, Umi. Aku tuh nggak mau nanti kalau pernikahannya Mas Rehan gagal, aku lagi yang disalahin. Jadi aku nggak bisa bantu Umi. Maaf, Umi. Kerjain kuli-kuli itu, terserah yang mana aja. Bikin seolah-olah mereka kecelakaan. Tapi kamu harus ingat, jangan sampai kena laki-laki yang sedang mengawasi pembangunan itu. Setelah itu, kamu pergi. Tinggalkan mereka. Setelah kamu kerjain semuanya, tinggalkan ini. Bayaran saya mana, Bu? Ini saya kasih 500.000 dulu. Sisanya nanti kalau udah selesai semuanya, ya? Beres, Bu. Ini kok, Bang. Ini bor kok nggak ada pakai. Diangkat. Angkat, ayo. Ayo. Hati-hati. Angkat. Aduh. Allah Akbar. Allah Akbar. Ayo, bawa ke rumah sakit. Kenapa ya tiang cornya bisa roboh? Padahal baru diperbaiki sama mereka. Kayaknya ada yang aneh. Coba lu cek. Ya udah, ayo angkat, Mas. Bu, tugas sudah saya laksanakan. Ibu bisa lihat sendiri. Ada kuli yang sudah saya celakakan. Sekarang tinggal bayarannya. Bodoh kamu. Anak saya ikut celaka. Saya tidak akan bayar sisanya. Gak bisa begitu dong, Bu. Kalau begitu, akan saya bongkar semuanya. Ini sisanya. Cepat tinggalkan tempat ini. Jangan sampai semua orang jadi curiga. Cepat pergi. Sapu tangan siapa ini? Lihat nih, ada yang naruh sapu tangan. Jangan-jangan ada yang sabotase nih. Itu kita pikirkan nanti, yang penting sekarang kita bawa ke rumah sakit cepatnya. Bantuin, Mas. Bantuin. Angkat. Ningsih. Ningsih. Iya, Umi. Hari ini ada jadwal tausiah nggak? Untuk hari ini masih nggak ada, Umi. Alhamdulillah. Umi kepengen ke kafenya Rehan. Umi pengen lihat bagaimana ya perkembangan renovasinya kafenya dia. Jadi sekalian ngobrol-ngobrol sama dia. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Umi. Sebelumnya saya mohon maaf
kalau Rehan anak Umi sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Dia mengalami kecelakaan di pembangunan kafe, Umi. Innalillahi. Terus bagaimana keadaannya sekarang? Sebaiknya Umi langsung ke sini, ke rumah sakit Kencana. Iya, saya segera ke sana. Makasih. Umi kenapa? Rehan kecelakaan. Umi mau ke sana sekarang ya. Ayo. Iya, ayo Umi. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Di mana? Di mana ruang rawatnya, A? Di kamar itu, Umi. Tadi dokter udah ronsen. Ya. Terima kasih banyak ya. Sudah bawa anak saya ke sini. Lagian kok Rehan bisa celaka sih? Pasti kalian berdua kerjanya nggak bener ya? Begini, Umi. Tiang yang baru dicor, belum kering, tiba-tiba ambruk. Mas Rehan nggak sempat menghindar. Kami udah bekerja sesuai standar keamanan. Kecelakaan ini murni musibah. Alah, nggak mungkin. Kalau kalian kerjanya bener, nggak mungkin Rehan kecelakaan. Ya udah gini aja, kita bakal nyelidikin. Kalau udah ketemu permasalahannya apa, kita bakal tuntut kalian. Asma, kamu jangan ngomong seperti itu. Nggak bisa, Umi. Itu Rehan kecelakaan. Aduh, ya Allah. Tapi saya menemukan sapu tangan ini di tempat kecelakaan Pak Rehan. Ini sepertinya bukan punya Pak Rehan. Aku kayak kenal sapu tangan ini. Abah, ini sapu tangannya. Oh iya. Abah harus meeting nih cepetan ya. Pagi-pagi ini nggak boleh telat. Ya. Jalan dulu ya. Umi, ini sapu tangannya Abah. Tadi pagi aku ngasih sapu tangan ini buat Abah berangkat kerja. Ya Allah, Umi. Jangan-jangan Abah sabotase proyeknya Rehan lagi. Saya mohon masalah sapu tangan ini jangan dibicarakan depan Rehan ya. Kasihan Umi tuh nggak mau kalau sampai dia sedih dan marah sama Abah. Kan dia baru kecelakaan ya. Baik, Umi. Iya, Umi. Tolong maafkan ucapan anak saya tadi ya, Pak. Iya, saya mengerti, Umi. Karena semuanya kan serba panik. Ya, ayo kita tempatnya. Ayo, ayo. Aku yakin setelah ini Marwah dan Afifah akan mendesak Rehan menikah. Karena dia tidak ingin Rehan dicelakai lagi sama si Asep. Gol! Akhirnya proyek miliaran yang garap selama sebulan. Gol juga. Beres, sudah beres. Abah, Umi mau bicara sama Abah. Ya udah, nggak masalah. Ngomong aja. Abah lagi senang nih. Ayo ngomong. Ada apa? Enggak, Bah. Ngomongnya di kamar aja. Duh. Udah, ngapain harus ke kamar segala minta bagian aja. Ngomong di sini. Udah. Abah juga tahu Umi minta bagian ya kan? Umi denger kupingnya luar biasa, masih tajam aja. Aduh, udah deh gampang aja. Enggak, Bah. Ini soal Rehan. Kenapa Rehan? Bikin masalah lagi deh. Yang bikin masalah tuh bukan Rehan tapi Abah. Abah tuh tega banget sih sama Rehan. Kalau Rehan meninggal gimana? Apa Abah pengen Rehan meninggal? Iya. Ya Asma, kamu kenapa sih? Kenapa kamu, ha? Waduh, tadi Abah bilang, gol, Abah lagi senang-senang. Kamu tuh ngerusak mood Abah aja deh. Hah? Abah nggak usah berkelit deh. Ini sapu tangan Abah kan? Sapu tangan ini ditemukan di tempat Mas Rehan kecelakaan. Abah kan yang bikin Mas Rehan kecelakaan? Sapu tangan Abah ada di situ. Enggak. Ini jebakan Batman nih. Jadi kayak begini. Abah nggak ngelakuin apa-apa kok. Bener? Abah, Umi cuma minta jangan lagi Abah berbuat seperti ini.
Rehan itu kan anak kita, darah daging kita. Kok Abah tega banget sih melakukan itu sama Rehan? Abah udahlah ngaku aja. Iya, Abah. Apaan sih kok pada nuduh Abah kayak begitu? Hah? Umi keliwatan deh. Sekarang kita temuin Rehan. Temuin Rehan, tanya sama Rehan. Apa dia lihat Abah di tempat kejadian? Apa dia lihat Abah yang celakain dia? Tanya sama dia. Jangan Abah difitnah kayak begitu. Abah nggak suka. Asep. Mana teh kebangetan ya. Terus wae nyakitin si Rehan. Maunya apa sih? Jangan-jangan Teles yang jebak aku. Dia mau bikin semua orang di rumah ini musuhin aku. Lihat aja. Aku akan cari cara untuk balas Teteh. Abah tuh seharusnya bertobat, Bah. Tolong Mi mohon, jangan sakitin Rehan. Abah jangan dendam sama Rehan. Umi itu gimana sih? Kan Abah udah bilang tadi, Abah nggak terlibat. Tahu nggak, Mi? Abah nggak ngapa-ngapain, Abah nggak celakain Rehan. Kenapa sih? Nggak ada yang percaya sama Abah? Ada aja. Marwah, kamu yang sabar ya ngadepin Asep. Iya, Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Udah sembuh. Berkat doa kamu ya kan? Doa kita semua juga kali, A. Iya. Iya. Gitu aja Mbak Ningsih masukin ke hati. Aku senang lihat kamu sudah pulang, Mas Rehan. Aku merasa tentram kalau kamu ada di rumah. Bagus. Nah sekarang kan kamu udah pulang nih Rehan. Sekarang kamu jawab. Abah bukan yang membuat kamu celaka. Maksudnya Abah apa? Aduh, kumaha kalau kebohongan aku teh kebongkar. Rehan tuh baru pulang. Jadi jangan terlalu diajak ngomong yang berat-berat. Sepertinya Teteh takut kebohongannya terbongkar. Makanya dia mencoba mengalihkan perhatian. Ya udah, ini mumpung semuanya lagi ngumpul di sini. Rehan mau ngomong sesuatu. Jadi Asma, Hana, AA rencananya mau nikah lagi. Alhamdulillah. Aku nggak pernah bilang kalau aku punya pacar. Iya, siapa? Kok nggak bilang-bilang? AA nggak punya pacar atuh. AA udah minta sama Umi untuk dicarikan jodoh. AA yakin Umi pasti akan mencarikan yang terbaik untuk AA. Insya Allah nanti Umi akan carikan jodoh kamu yang solehah ya. Amin. Kalau Rehan benar-benar menikah, aku akan kehilangan setengah hartaku. Tapi hidupku akan lebih tenang karena Rehan gak akan gangguin Afifah lagi. Nanti setelah keadaan tenang, aku bisa cari cara lagi untuk merebut harta itu dari tangan Teteh. Meskipun ini berat, tapi aku tahu ini yang terbaik buat kamu, Mas Rehan. Mudah-mudahan setelah ini Abang gak nyelakain aku lagi. Aku akan carikan Rehan gadis miskin. Biar gadis itu tidak macam-macam. Gadis miskin lebih mudah dikendalikan. Ibu-ibu, sampai di sini aja tausiah kita untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di tausiah yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelita hidupku, penerang hatiku,
bagaimana kabarnya kamu? Baik Umi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu masih sendiri kan? Belum menikah? Iya Umi, tapi apa ya maksud Umi? Enggak, Umi ingin sekali memperkenalkan kamu sama anaknya Umi. Umi pengen jodohin kamu sama Rehan. Gimana? Sela, gak ada salahnya kalau kamu kenalan dulu. Siapa tahu kalian tuh berjodoh. Alhamdulillah. Kalau begitu, nanti Umi ajak Rehan datang ke rumah ibu ya untuk silaturahmi. Hatiku tanpamu tiada Rehan, ini Sheila. Sheila dan ibunya sudah lama jadi jemaah Umi. Jadi Umi sudah sangat kenal dengan mereka. Apalagi sih yang direncanain Telis. Aku harus terus waspada. Sheila berasal dari keluarga berada. Susah buat aku untuk kendaliin dia. Bisa-bisa nanti harta yang didapat Rehan akan dikuasai Sheila. Saya pikir Rehan kan udah dewasa ya. Jadi kalau memang dia setuju dijodohkan ya langsung menikah aja. Jadi jangan lagi pakai pacaran-pacaran begitu. Tidak, Teteh tidak setuju. Teteh minta semuanya ini dibatalkan. Sheila tidak cocok buat Rehan. Wah. Loh, bukannya kalian yang menginginkan perjodohan ini? Umi Marwah. Tapi kenapa malah kalian yang membatalkan dengan cara yang seperti ini? Tenang Teh, jangan terburu-buru begitu. Tidak. Pokoknya Teteh tidak setuju. Rehan, ayo kita pulang. Ngapain juga di sini? Esok atuh. Pak, maafkan ya atas kejadian ini. Biar nanti saya bicarakan lagi sama Teteh. Semoga Bapak berkenan memaafkan kami ya Pak. Rehan mau ngomong. Rehan tanya sama Wak. Wak tadi kenapa bikin malu Umi depan keluarga Sheila? Wak tuh tidak mau kamu tuh nikah sama si Sheila. Gak cocok buat kamu. Semua ini Wak lakukan buat kebaikan kamu. Wak gak setuju kalau kamu nikah sama dia. Wak gak percaya kenapa? Umi itu ibu kandungnya Rehan, Wak. Jadi Rehan yakin Umi gak mungkin menjerumuskan Rehan. Umi itu bukan... Bukan apa, Wak? Enggak apa-apa. Udah lupain aja. Wak ngomong bukan apa? Ngomong jangan setengah-setengah. Bukan apa-apa. Udah lupain aja. Wak tuh ingin mencarikan kamu jodoh yang terbaik buat kamu. Udahlah Rehan, ini jangan bikin masalah besar. Kita semua ingin yang terbaik kok buat kamu. Dan jodoh itu kan di tangan Allah. Kalau kamu tadi perkawinannya dibatalkan, ya mungkin itu belum jodoh kamu. Wak, Rehan emang sayang sama Wak. Tapi Rehan juga sayang sama Umi. Rehan percaya sama pilihannya Umi. Aku ini ibu kandung kamu, Rehan. Harusnya kamu lebih mendengarkan aku daripada Marwah. Wak? Rehan, ini Uwak bawa Yuyun. Perempuan ini mirip sekali dengan Afifah. Dia sederhana, apa adanya. Wak, kita ngomong ke Umi dulu ya. Nanti kalau Umi setuju, Rehan nurut-nurut aja. Wak, Yuyun ya?
Maaf, sekarang Rehan harus ke kafe. Soalnya di sana nggak ada yang monitor renovasinya. Permisi, assalamualaikum. Teh. Ini kenalkan orang tuanya Rehan. Tadi Rehan udah ketemu sama Yuyun dan setuju dengan Yuyun. Ya, kalau Rehan udah setuju, Umi juga setuju lah. Ya sudah, kalau semuanya udah setuju, Abah pikir pernikahannya harus cepatnya kita selenggarakan. Ya Allah, aku memang meminta Mas Rehan untuk menikah. Tapi tetap saja aku nggak siap melihat Mas Rehan akan menikah. Sakit rasanya hati ini melihat calon istrinya Mas Rehan. Mana Afifah? Bagus nggak buat Yuyun? Ya, bagus kok Teh. Teh, yuk kita lihat gaun-gaun di situ. Teh, jangan manas-manasin Afifah. Kasihan kan dia. Kita juga mesti jaga perasaan dia. Karena kalau bukan dia yang bujuk Rehan, mungkin Rehan sekarang belum mau menikah. Kamu teh kumaha sih? Ini semua Teteh lakukan buat si Afifah, biar dia bisa melupakan Rehan. Biar ini semua dia nerima kenyataan ini. Tak gitu. Bagus ya? Iya, bagus kok Teh. Coba kamu pegang. Teh Elis pasti sengaja maksa aku ikut ke sini untuk manas-manasin aku. Kenapa Teh Elis jahat banget sama aku? Sep, pernikahannya Rehan sama Yuyun udah siap. Surat pembagian hartanya kumaha? Udah siap juga belum? Sudah Teh, Asep udah bikin. Sekarang ini surat-surat itu di pengacara. Surat-surat itu baru dikasihin ke Teteh kalau Rehan sudah resmi menikah. Asep nggak mau dibohongin Teteh lagi. Terus jaminannya apa? Kalau Asep juga tidak ngebohongin Teteh. Teteh, surat itu udah dibikin di tangan pengacara. Masa nggak percaya juga? Saya mau tahu isi dari pembagian harta ini, Pak. Tolong dibacakan ke saya. Surat pembagian harta ini sudah sah, Ibu. Di sini dijelaskan kalau Ibu Elis akan mendapatkan sebagian harta Pak Asep. Di sini disebutkan juga kalau Ibu Elis akan mendapatkan harta Pak Asep jika Pak Asep sudah meninggal dan hanya dalam keadaan kematian yang wajar. Jika terlihat kematian itu tidak wajar, akibat keracunan atau kecelakaan misalnya, maka Ibu Elis tidak akan mendapatkan harta sedikit pun. Keterlaluan, si Asep mau main-main sama aku. Dia membodohi aku. Lihat saja, kamu tidak akan bisa main-main sama aku. Kegilaan hidup denganmu jiwa ini tersirat. Aku mencintai engkau. Afifah, kali ini kita akan betul-betul berpisah untuk selamanya. Cinta kita memang tidak akan pernah bisa bersatu. Sekarang biarlah aku yang berkorban demi kamu, agar kamu nggak disakiti lagi sama Abah. Tinggalkan engkau, tinggalkan semua. Maafkan aku, Mas Rehan. Aku terpaksa menyuruh kamu untuk menikah. Karena aku tahu ini yang terbaik buat semuanya. Lebih baik